Bayangkan, juara dunia MotoGP 2021, Fabio Quartararo, berdiri di tengah pedok Sepang dengan ekspresi dingin namun tegas. Di belakangnya, logo besar Yamaha Factory Racing terpampang, simbol kejayaan masa lalu yang kini tampak rapuh. Lalu, dengan nada penuh tekanan, Quartararo mengucapkan kalimat yang mengguncang dunia MotoGP. Jika saya tidak memiliki motor untuk berjuang meraih kemenangan, podium dan gelar juara, tentu saya akan pindah. Ucapan itu bukan sekedar emosi sesaat. Itu adalah ultimatum terbuka dari bintang utama Yamaha kepada pabrikan Jepang yang selama 2 musim terakhir berjuang keras namun terus tertinggal dari rival-rival Eropa. Pada Grand Prix Malaysia 2025, hubungan Quartararo dan Yamaha berada di titik paling genting sejak mereka bekerja sama pada 2019. Selama bertahun-tahun, Yamaha dikenal sebagai tim dengan filosofi mesin inline 4, mengandalkan kelincahan dan kestabilan di tikungan. Filosofi itu sempat membawa kesuksesan besar lewat Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, hingga Quartararo sendiri pada 2021. Namun, era MotoGP modern kini menuntut lebih dari sekedar keseimbangan. Mesin V4 dari Ducati, KTM, dan Aprilia terbukti jauh lebih efisien dalam hal tenaga puncak, akselerasi, serta manajemen ban di trek-trek cepat seperti Mugello, Mandalika, dan Sepang. Yamaha akhirnya menyerah pada realitas. Mereka kini sedang mengembangkan proyek besar, Yamaha M1 V4, mesin dengan konfigurasi baru yang diharapkan bisa kembali membawa tim Garputala ke barisan depan. Namun, sampai saat ini, hasilnya masih jauh dari harapan. Dalam sesi latihan bebas di sirkuit Sepang, pembalap wildcard Augusto Fernandez mendapat kesempatan langka untuk menjajal prototipe M1 V4. Hasilnya mengecewakan. Ia hanya mampu finish di posisi ke-23 dengan catatan waktu 1 menit 59,974 detik, tertinggal 2,415 detik dari Pedro Acosta, pembalap tercepat di sesi tersebut. Angka itu menjadi alarm keras bagi Yamaha. Bukannya menutup jarak, performa awal M1 V4 justru menunjukkan bahwa pengembangan masih di tahap sangat mentah. Yamaha memang bekerja keras, tapi fokus saya adalah bisa menang lagi, ujar Quartararo kepada media. Saya ingin melihat potensinya dulu sebelum membuat keputusan cepat. Tes Valencia nanti akan jadi penentu, karena waktu kami tidak banyak. Nada suaranya menggambarkan ketidakpastian yang besar. Quartararo tahu kontraknya dengan Yamaha akan segera berakhir, dan jika M1 V4 gagal membuktikan potensi nyata di tes pasca musim, ia bisa saja meninggalkan Yamaha, membuka peluang besar bagi tim seperti Ducati atau Aprilia untuk merekrutnya. Di sisi lain, Augusto Fernandez memberikan gambaran jujur tentang betapa sulitnya mengendalikan motor baru tersebut. Saya sudah menduga akan sulit, tapi tidak menyangka sesulit ini. Sepang menuntut tenaga besar, sementara karakter Yamaha masih terlalu hati-hati dalam hal power mesin, ujar pembalap Spanyol itu. Menurutnya, M1 V4 masih memiliki banyak masalah dasar, distribusi berat yang belum stabil, tenaga yang belum merata di putaran menengah, serta karakter pengereman mesin yang berbeda jauh dari generasi sebelumnya. Geometrinya benar-benar baru, dan ketika itu berubah, elektronik juga berubah. Jadi kami seperti memulai dari nol, tambahnya. Fernandez bahkan menyebut tim Yamaha kini bekerja dengan 2 arah pengembangan berbeda. Satu fokus pada mesin, satu lagi pada elektronik dan aerodinamika. Meski begitu, ia berusaha tetap positif. Saya mencoba fokus pada feeling di atas motor, bukan catatan waktu. Jika saya sudah nyaman, waktu cepat akan datang dengan sendirinya. Masalahnya waktu tidak berpihak pada Yamaha. Musim 2026 tinggal beberapa bulan lagi. Sementara di Cakrawala, perubahan regulasi besar untuk tahun 2027 sudah menunggu. Kapasitas mesin akan diturunkan menjadi 850 cc dan pemasok ban resmi dari Michelin ke Pirelli. Artinya, Yamaha punya jendela waktu yang sangat sempit untuk menemukan arah baru sebelum harus menyesuaikan diri lagi dengan peraturan yang berbeda. Bagi Quartararo, situasi ini terasa seperti deja vu. Ia pernah menghadapi kondisi serupa di 2023 dan 2024, di mana performa M1 yang stagnan membuatnya terlempar dari perebutan gelar. Namun kali ini ancamannya terasa lebih serius dan personal. Dengan opsi kontrak terbuka di beberapa tim besar, langkah henggang bukan lagi sekedar rumor, melainkan keputusan yang bisa mengguncang peta kekuatan MotoGP 2026. Para analis menyebut bahwa keberhasilan Yamaha membujuk Quartararo untuk bertahan akan sangat bergantung pada performa M1 V4 dalam tes Valencia. Jika motor itu menunjukkan tanda-tanda kompetitif, tenaga yang lebih eksplosif, stabilitas pengereman yang lebih baik dan kemampuan keluar tikungan selevel Ducati, maka ada harapan.
Namun jika tidak, dunia bisa menyaksikan perpisahan besar antara Yamaha dan sang juara dunia mereka. Satu hal yang pasti, MotoGP 2026 akan menjadi musim transisi penting. Dan bagi Fabio Quartararo, keputusan yang ia ambil dalam beberapa minggu ke depan bisa menjadi babak baru. Apakah ia tetap menjadi ikon Yamaha atau membuka era baru bersama pabrikan lain yang lebih siap bersaing di garis depan? Kini, tekanan berada sepenuhnya di tangan Yamaha. Sebab jika proyek V4 gagal, bukan hanya motor yang kehilangan arah, tapi seluruh masa depan mereka di MotoGP juga bisa ikut goyah. Frustasi di Yamaha, mungkinkah Quartararo tiru jejak Marquez? Apakah Fabio Quartararo akan mengikuti jejak Marc Marquez yang berhasil bangkit dari keterpurukan dengan pindah tim? Pertanyaan ini kini menjadi bahan perbincangan hangat di pedok MotoGP. Setelah 4 tahun tanpa gelar, El Diablo tampak semakin kehabisan kesabaran dengan Yamaha yang gagal memberikan motor kompetitif. Namun, berbeda dari Marquez yang rela turun kasta ke tim satelit Gresini Racing sebelum akhirnya kembali ke puncak bersama Ducati Lenovo, Quartararo tampaknya belum siap mengambil langkah ekstrim seperti itu. Setelah memenangkan gelar juara dunia MotoGP 2021, performa Fabio Quartararo terus menurun. Yamaha YSR-1 yang dulu dikenal gesit di tikungan, kini tertinggal jauh dalam hal kecepatan dan akselerasi dibanding motor-motor rival seperti Ducati, Aprilia maupun KTM. Sejak 2022, podium menjadi barang langka bagi rider asal Prancis itu. Bahkan, pada beberapa seri musim 2024 dan awal 2025, Quartararo kerap terlempar dari 10 besar, sesuatu yang hampir tak pernah terjadi saat puncak performanya. Situasi ini mencerminkan apa yang pernah dialami Marc Marquez di Honda. Selama bertahun-tahun, Marquez menjadi ikon Repsol Honda dan membawa 6 gelar juara dunia. Namun, setelah cedera parah dan pengembangan motor RC235 yang stagnan, Marquez kehilangan daya saing. Puncaknya terjadi pada akhir 2023 ketika ia memutuskan kontrak lebih awal dan meninggalkan Honda demi bergabung dengan Gresini Racing Ducati di musim 2024. Keputusan itu terbukti jenius. Dengan motor Desmosedici GP23, Marquez langsung kembali kompetitif, meraih beberapa podium, dan finish ketiga di klasemen akhir MotoGP 2024. Performa tersebut membuat tim pabrikan Ducati Lenovo langsung mengontraknya untuk musim 2025. Hasilnya, Marquez bangkit luar biasa dan merebut gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya. Cerita sukses Marquez itu kini jadi cermin bagi banyak pebalap lain yang terjebak di tim kurang kompetitif, termasuk Quartararo. Namun, apakah El Diablo akan meniru langkah serupa? Dalam wawancara dikutip oleh Crash.net, Quartararo mengaku dirinya masih harus memikirkan banyak hal sebelum membuat keputusan besar seperti pindah tim. Ia menyadari bahwa keputusan Marquez dilakukan dalam kondisi yang sangat unik. Marc pergi ke Gresini di saat semua pebalap sudah punya kontrak dan itu terjadi di antara siklus kontrak. Tentu saja, saya juga harus membuat keputusan, tapi saya merasa ini masih terlalu dini. Namun saya yakin dengan potensi yang kami miliki, saya layak berada di tim pabrikan. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa Quartararo tak ingin mengambil resiko seperti Marquez yang sempat meninggalkan status pembalap pabrikan demi motor yang lebih baik. Ia tampak lebih memilih menunggu kesempatan pindah langsung ke tim besar, alih-alih menempuh jalur tim satelit terlebih dahulu. Meski begitu, tekanan di Yamaha semakin berat. Pabrikan asal Jepang itu sudah menyadari betul bahwa proyek mereka harus berubah total jika ingin mempertahankan Quartararo. Oleh karena itu, Yamaha kini tengah melakukan revolusi besar-besaran dengan mengembangkan mesin berkonfigurasi V4, langkah berani yang selama ini identik dengan Ducati dan KTM. Sekarang yang penting adalah melihat bagaimana Yamaha bekerja dengan motor barunya, tegas Quartararo. Kami tahu ini butuh waktu, tapi saya masih percaya dengan proyek mereka. Namun kepercayaan itu tidak bisa bertahan lama. Dunia MotoGP kini bergerak sangat cepat. Ducati mendominasi lintasan, KTM terus mendekat, dan Aprilia semakin berbahaya. Jika Yamaha kembali gagal membuat lompatan besar di tahun 2026, bukan tidak mungkin Quartararo akhirnya memilih jalur Marquez, meninggalkan zona nyaman demi karir yang lebih gemilang. Dengan usia yang masih 26 tahun, Quartararo punya waktu dan talenta untuk kembali ke puncak.
Tapi untuk melakukan itu, ia harus mengambil keputusan besar. Tetap setia pada proyek Yamaha yang penuh ketidakpastian, atau mengikuti jejak Marquez yang berani keluar dari bayang-bayang masa lalu demi masa depan yang lebih cerah. Satu hal pasti, MotoGP sedang berada di masa transisi besar-besaran, dan keputusan Quartararo dalam beberapa bulan ke depan bisa menjadi salah satu momen paling menentukan dalam karirnya. Podium sirna, Yamaha kembali alami kegagalan di Mandalika. Balapan utama MotoGP Indonesia 2025 berakhir dengan kekecewaan pahit bagi tim pabrikan Jepang tersebut. Apa yang awalnya terlihat menjanjikan untuk Alex Rins dan Fabio Quartararo justru berakhir dengan hasil mengecewakan yang membuat Yamaha lagi-lagi harus gigit jari. Sejak awal balapan, Alex Rins tampil begitu meyakinkan. Start dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol itu langsung tancap gas dengan Yamaha YZR-M1 miliknya. Manuver-manuvernya terlihat berkelas, overtaking dilakukan dengan penuh percaya diri, dan di separuh balapan, ia bahkan berhasil menempati posisi kedua. Sorakan penonton di sirkuit Mandalika bergemuruh, seakan Yamaha akhirnya bisa kembali naik podium setelah sekian lama. Namun kenyataan pahit datang menghantam. Memasuki lap-lap akhir, performa motor Yamaha mulai menunjukkan kelemahan klasik yang sudah sering dikeluhkan para pembalapnya. Cengkraman ban mulai menurun, stabilitas motor berkurang, dan top speed YZR-M1 jelas tertinggal dari para rivalnya. Rins yang tadinya jadi calon podium, satu persatu disalip pembalap Ducati, KTM, dan Aprilia. Dalam sekejap, posisinya merosot drastis hingga akhirnya finish di posisi ke-10. Hasil yang mengecewakan mengingat ia sempat memberi harapan besar di paruh awal balapan. Kisah serupa juga dialami Fabio Quartararo. Juara dunia MotoGP 2021 itu tampil garang di awal balapan, dengan start yang cepat dan penuh ambisi. Quartararo bahkan sempat masuk ke persaingan 5 besar. Namun, semakin lama balapan berlangsung, semakin terlihat Yamaha kesulitan mempertahankan ritme. Pada lap-lap akhir, performa motornya melempem. Quartararo pun hanya bisa bertahan di posisi ke-7, jauh dari ekspektasi dan jelas bukan hasil yang membanggakan bagi seorang mantan juara dunia. Sementara itu, situasi berbeda ditunjukkan Honda. Meski sempat terceker ke belakang, Luca Marini berhasil bangkit dengan performa solid. Perlahan tapi pasti, ia menyalip lawan-lawannya dan menutup balapan di posisi kelima. Sebuah hasil yang cukup mengejutkan, mengingat Honda beberapa musim terakhir sering jadi bulan-bulanan kritik karena performa buruknya. Hasil ini seolah memberi sinyal bahwa Honda mulai menemukan arah kebangkitannya, sesuatu yang tentu menjadi tamparan keras bagi Yamaha yang masih berkutat dengan masalah lama. Balapan di Mandalika pun akhirnya jadi gambaran jelas bagaimana peta kekuatan MotoGP 2025. Ducati masih memimpin dengan paket motor yang paling kompetitif. KTM dan Aprilia terus berkembang dan makin berbahaya. Honda memperlihatkan tanda-tanda kebangkitan yang nyata. Sedangkan Yamaha masih berada di posisi stagnan tanpa solusi konkret atas kelemahan motor mereka. Masalah klasik Yamaha pun kembali dipertanyakan, mengapa YZR-M1 selalu cepat di awal, tapi drop parah di akhir balapan. Apakah ini murni soal manajemen ban, atau ada masalah mendasar di sisi mesin dan aerodinamika? Fakta bahwa top speed Yamaha terus tertinggal dari para rivalnya sudah menjadi rahasia umum, namun kini ditambah lagi dengan inkonsistensi performa di lintasan. Bagi fans, balapan di Mandalika adalah campuran rasa bangga dan kecewa. Bangga karena Rins dan Quartararo sempat menunjukkan kualitas mereka, tapi kecewa karena pada akhirnya Yamaha tak mampu mengonversi peluang menjadi podium. Saat Honda mulai bangkit, tekanan untuk Yamaha semakin besar. Harapan podium di Mandalika sirna, bagi Yamaha ini bukan sekedar kekalahan biasa, melainkan sinyal keras bahwa jika mereka tidak segera berbenah, mereka akan semakin tertinggal dalam persaingan. Sementara tim lain berevolusi, Yamaha terlihat masih jalan di tempat.